Oke, kita bahas yang pertama, JK1 perencanaan. Pada tahap perencanaan, nanti diuji di tes akhir, Bapak Ibu ditanya, siapa yang terlibat di dalam perencanaan? Yang terlibat adalah PA, KPA. Nanti PA, KPA dibantu oleh PPK. Dan PPK nanti dibantu oleh tim teknis. Untuk apa? Menyusun dokumen perencanaan. Oke, ini nanti Bapak Ibu di tes akhir ditanya siapa yang terlibat. Ya. Terus bagaimana cara menyusun perencanaan? Langkah pertama menyusun dokumen perencanaan adalah apa? Jadi dibentuk dulu siapa orangnya. Orangnya, maksudnya pelaku yang bertanggung jawab. Tadi ada PA, ada KPA, ada PPK, ada tim teknis. Setelah timnya terbentuk, tim ini langkah pertama melakukan identifikasi kebutuhan. Apa itu identifikasi kebutuhan? Meneliti, menelaah, mengkaji barang yang dibutuhkan oleh pengguna akhir itu apa. Apa yang harus diperhatikan? Ada 6 yang harus diperhatikan. Prinsip efisien dan efektif. Bapak Ibu udah, nggak perlu saya ulang, karena Bapak Ibu udah lulus semua level 1. Terus aspek pengadaan yang berkelanjutan, prioritas kebutuhan, barang jasa yang ada di katalog, konsolidasi. Yang terakhir memperhatikan barang dan jasa yang telah dimiliki. Nah ini 6 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Nanti Bapak Ibu di buku kerja Bapak Ibu ada tugas. Di lampiran 3 Bapak Ibu harus membuat form identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan yang sederhana. Di lampiran 3 Bapak Ibu diminta ya mengidentifikasi kebutuhan jasa catering. Nanti Bapak Ibu ditanya, catering ini jenis pengadaannya apa? Barang, konstruksi, konsultan, jasa lainnya. Jangan sampai salah. Catering masuk kategori pengadaan apa? Jasa lainnya. Nanti Bapak Ibu ditanya, jenis pengadaannya apa? Jasa lainnya. Ya, nanti Bapak Ibu ditanya, kapan dibutuhkan? Tanggal 18 Mei dan seterusnya. Itu ada 12 pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi. Yang terakhir yang nomor 12, berapa nilai biaya yang diperlukan? 140 juta. Oke, ini langkah pertama dalam perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan. Supaya nanti Bapak Ibu di tes akhir ditanya siapa yang melakukan identifikasi. Kemudian nanti Bapak ditanya apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dilakukan tentang identifikasi kebutuhan. Ini yang pertama. Setelah identifikasi kebutuhan, apa yang dilakukan oleh tim teknis? Ya, jadi Bapak Ibu tadi nanti ada pertanyaan tentang ditanya, itu jenis catering, di tes akhir besok Bapak ditanya, jasa catering termasuk jenis pengadaan apa? Jawab, jasa lainnya. Klik jasa lainnya. Jangan diisi barang, jadi salah. Ya, jangan isi barang. Jadi nanti Bapak Ibu ada soal tentang membedakan jenis pengadaan. Yang paket yang Bapak Ibu tangani. Begitu juga nanti Bapak Ibu ditanya, soal kelola antara Dinas Kesehatan dengan Ikatan Bidan Indonesia masuk soal kelola tipe berapa? Tipe 3. Kenapa? Organisasi masyarakat. Ya, kalau dengan posyandu itu tipe berapa? 4. Ya, jadi Bapak nanti harus bisa bedain tipe. Nah, kalau diidentifikasi kebutuhan, Bapak Ibu harus bisa membedakan jenis pengadaan barang dan jasa. Masuknya kalau catering, jasa lainnya. Ada juga nanti Bapak bikin KAK tuh di lampiran 2. Membuat KAK konsultan perorangan. Konsultan perorangan untuk menyusun modul dan video kreatif. Oke. Langkah berikutnya, setelah teridentifikasi kebutuhan, harus disusun spek. Apa itu spek? Spek adalah karakteristik barang yang padanya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang. Itu definisi dari spek. Spek yang baik itu harus ada 4 komponen. Nanti Bapak Ibu ditanya di tes akhir. Komponen spek apa aja? Nah ini. Spek harus ada 4 komponen. Mutu, jumlah, waktu, pelayanan. Komponen mutu apa saja?
Ya, pertama, ini pilihan ya Pak ya. Boleh Bapak ambil satu atau beberapa. Misal, boleh nggak Pak saya nyusun spek berdasarkan merek? Boleh, dengan syarat 4. Pertama, komponen barang dan jasa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di kantor ada pekerjaan konstruksi, boleh nggak nyebut merek keramik, merek granit? Boleh. Boleh nggak nyebut merek nih wallpaper? Boleh. Karena komponen barang dan jasa. Yang kedua, bagian dari satu sistem yang sudah ada. Ya, misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu di kantor ada lift. Liftnya yang lama ini udah rusak atau udah tua lah, bahasanya gitu. Lifetime-nya sudah habis. Perlu diganti dengan lift yang baru. Bisa nggak diganti dengan lift yang ukurannya lebih gede? Nggak bisa, karena rumah liftnya sudah presisi. Ruang liftnya. Nggak bisa Bapak ke merek yang lain. Ganti merek tipe yang sama. Ya, itu bagian dari satu sistem yang sudah ada. Yang keempat, pengadaan spare part, suku cadang. Boleh nggak nyebut merek? Ya memang harus nyebut merek, nggak bisa ke merek yang lain. Ya, yang terakhir, e-katalog. Ya, boleh nyebut merek. Bisa juga berdasarkan standarisasi. SNI, mungkin Bapak kenal ada SNI wajib, ada SNI sukarela. Barang-barang yang masuk kategori SNI wajib, Bapak Ibu wajib mensyaratkan SNI. Contohnya apa? Nih Pak. Air minum dalam kemasan masuk kategori SNI wajib. Makanya kalau pada saat Bapak beli, cari di situ ada tulisan SNI enggak. Bapak beli helm, kompor gas, selang gas, tabung gas, wajib. Ya, Bapak beli ban motor, ban mobil, itu wajib. Bapak jadinya wajib mensyaratkan SNI. Yang ketiga, pengadaan barang yang susah digambarkan dalam bentuk kata-kata. Ini Bapak Ibu bisa minta sampel. Bapak Ibu mau beli baju batik, ini susah dalam bentuk kata-kata, harus minta sampel. Ya, Bapak Ibu ada pekerjaan bahan cetakan, sampelnya dicetak dulu, dikasih dulu. Selembar, 2 lembar. Ibu cetakannya kayak gini, oke nggak? Oke, baru cetak banyak. Atau Bapak Ibu ada pengadaan jasa catering, itu sampel dulu Pak. Ya, oke ya, itu menyatakan mutu bisa berdasarkan merek, bisa berdasarkan sandar, bisa berdasarkan sampel. Berikutnya, bisa menyatakan mutu berdasarkan spesifikasi teknis, berdasarkan aspek teknis. Misalnya Bapak mau beli meja, terus kaki mejanya pakai dari kayu atau dari besi, harus jelas. Itu namanya itu namanya spek teknis. Kalau Bapak Ibu pengadaannya regen-regen kimia, obat-obatan, speknya spek berbasis komposisi, berdasarkan kandungan kimia yang terkandung di dalam zat tersebut. Misalnya Bapak Ibu mau beli alkohol 70%. Bapak Ibu mau beli asam sulfat 98%. Itu namanya spek komposisi. Ya. Yang terakhir, ini spek berbasis fungsi dan kinerja. Ini biasanya untuk pengadaan. Bapak Ibu beli alkes yang berat, itu seperti alat radiologi, beli MRI, beli CT scan, dan seterusnya. Ini speknya spek berbasis kinerja. Nah, itu komponen yang pertama, mutu, menyatakan mutu. Silakan Bapak pilih salah satu di antara pilihan 6 ini. Boleh juga gabungan. Itu spek yang pertama. Yang kedua, komponen jumlah. Kalau nanti Bapak beli alat, kalau Bapak beli TV seperti ini, layar seperti ini barang compact. Mungkin 1 unit TV ukuran berapa inci. Tapi Bapak seringkali beli barangnya itu masih terurai. Misalnya Bapak beli, contoh AC split aja. AC split Bapak harus jelas menyebutkan. AC split 1 unit terdiri dari 1 buah indoor, 1 buah outdoor, selangnya berapa meter. Standar pabrik 5 meter. Nah, kondisi lapangan Bapak, apakah jarak indoor sama outdoornya di bawah 5 meter? Nggak ada masalah. Tapi ternyata Bapak panjang, jauh, lebih dari 5 meter. Berarti Bapak harus dijelaskan indoor sama outdoornya jaraknya berapa meter. Kalau ada biaya tambah, kalau lebih dari 5 meter, pasti penyedia minta biaya tambahan per meternya berapa. Kalau misalnya kondisinya antara indoor sama outdoor nggak bisa dekat, harus jauh. Karena kondisi misalnya di gedung-gedung bertingkat nggak bisa dekat, ya harus ada biaya tambahan. Makanya speknya harus jelas jumlahnya. Apalagi Bapak beli alat kesehatan, alat lab, atau ada yang namanya alat utama, ada yang namanya alat aksesoris. Nah, aksesorisnya tuh apa aja? Item-itemnya banyak.
Itu spek jumlah namanya. Yang ketiga, spek waktu. Bapak Ibu harus menentukan dengan jelas berapa hari setelah kontrak penyedia harus buka PO. Berapa hari setelah kontrak barangnya sudah selesai diproduksi. Berapa hari setelah kontrak barangnya sudah sampai. Berapa hari setelah kontrak barangnya sudah on-site. Di lokasi tapi masih dalam peti. Nanti Bapak tentukan lagi berapa hari setelah kontrak barangnya sudah terpasang. Berapa hari nanti setelah kontrak barangnya operasional. Perhatikan syarat dia dinyatakan fungsional apa. Apakah cukup dengan berita acara uji fungsi? Mungkin kalau Bapak beli laptop cukup berita acara uji fungsi. Kalau beli laptop, kalau beli lip bisa nggak? Nggak bisa. Bapak Ibu nanti si penyedianya itu harus ngurus sertifikat kelaikan ke Disnaker Trans. Apalagi alat radiologi harus ngurus sertifikat kelaikan dari mana? Bapeten. Itu titik di mana dia bisa diserahkan. Waktu-waktunya harus jelas. Makanya nanti kan penyedia pada saat tender atau Bapak minta yang namanya jadwal pelaksanaan. Nah itu Bapak Ibu kendalikan waktunya. Jangan sampai apalagi Bapak Ibu menggunakan tahun tunggal. Jangan sampai nyebrang tahun anggaran. Nanti repot lagi urusannya. Ya, pakai mekanisme pemberian kesempatan, hutang daerah, dan seterusnya. Jadi panjang ceritanya. Kalau bisa sebelum akhir tahun sudah selesai. Nanti Bapak Ibu harus melihat waktunya. Waktu yang logis untuk pengadaannya itu berapa lama. Apalagi zaman sekarang itu zaman digital. Zaman digital. Misalnya begini. Apalagi Bapak di versi 6 sekarang, di katalog versi 6. Bapak harus ditantang, itu tantangan ya. Salah satu tantangan adalah Bapak harus bekerja real time. Jangan lagi tuh berita acara backdate. Karena nanti hari itu barang diperiksa, nanti dibikin berita acara serah terima, upload. Nanti Bapak kelihatan. Kalau Bapak main backdate itu kelihatan. Yang terakhir, pada saat nanti Bapak Ibu menyusun spek yang Bapak Ibu susun adalah spek yang komprehensif sampai barang yang Bapak Ibu beli siap digunakan. Ibaratnya begini kalau bahasa awamnya. Bapak Ibu mau beli motor, mau beli mobil, sopirnya udah ada belum? Udah ada belum orang yang bisa nyetir? Orang yang bisa nyetir harus punya syarat apa? Harus punya SIM. Jadi syarat pengadaan yang baik, pengadaan itu barangnya datang, fungsional, dan bisa dimanfaatkan. Ini spesifikasi teknis. Nah, kalau nanti Bapak Ibu untuk pekerjaan jasa konsultan, itu ada yang namanya KAK. Di mana Bapak Ibu bikin KAK? Di lampiran 2. Ya, di lampiran 2, Bapak Ibu ada latihan menyusun KAK jasa konsultan perorangan. Ceritain latar belakangnya apa, maksudnya apa. Maksud itu apa yang harus dikerjakan oleh si tenaga ahli. Tujuannya apa? Targetnya menyusun berapa modul misalnya. Menghasilkan 5 modul, 1 modul A, modul B, modul C, D, dan seterusnya. Yang kedua apa? Yang kedua, menyusun video kreatif. Isi itu latar belakang, tujuan, latar belakangnya, maksud dan tujuannya, ruang lingkupnya, outputnya apa. Itu ada di lampiran 2. Dengan anggaran berapa? 30 juta. Katakanlah Bapak Ibu KAK sudah bisa. Setelah Bapak Ibu menyusun KAK, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu menyusun jasa catering. Senilai 140 juta. Bahasanya duitnya, anggarannya 140 juta. Bapak Ibu di soal, di buku kerja dikasih data hasil survei. Dari penyedia A harganya sekian. Penyedia B harga sekian. Ada 5. A, B, C, D, E. Dari 5 data itu, 5 sumber informasi, Bapak Ibu disuruh memilah. Mana yang mau dipakai, apa mau dipakai semua? Kalau dipakai semua di rata-rata, nanti nilai totalnya melebihi 140 nggak? Oh, nggak bisa dipakai. Coret. Pakai multiply dari 5, berapa data yang mau dipakai? Ya, yang kalau dihitung nilai HPS-nya tidak melebihi pagu anggaran. Jangan sampai nanti Bapak Ibu buku kerja yang diupload nilai HPS-nya melebihi pagu. Nanti nilai Bapak Ibu jeblok, jatuh. Nilainya
Kalau pagunya 140, boleh sama atau di bawahnya. Nanti kalau yang salah-salah, silahkan dikoreksi. Oke, itu HPS.